Bapa dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan. Melalui darah Yesus Kristus kami berani masuk ke tempat Maha Kudus. Bertemu secara pribadi dengan Allah yang mengasihi kami. Bila Roh Kudus yang sudah diberikan kepada setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus memberi kami hati yang sudah dipersiapkan oleh Roh Kudus sendiri. Seperti tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu. Tolong hamba-Mu dan setiap kami. Berikan kerendahan hati dan kemampuan untuk mentaati dan melakukan firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat kasih dalam Tuhan. Senang sekali boleh kembali belajar firman Tuhan bersama-sama di GKY VTI. Tema kita hari ini adalah berdoa setiap waktu. Kita bacakan Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-20 bergantian. Saya mulai ayat yang ke-10, bergantian sampai ayat yang ke-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya jangan dengan keberanian aku menyatakannya. Sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jemaat kasih dalam Tuhan, TV-nya udah nggak ada depan ya. Nggak kelihatan ya, harus lihat ke belakang ya. Ya jemaat sekalian, berdoa setiap waktu, dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jaga dalam doamu, dengan permohonan tak putus-putusnya. Ya, ini kita akan saksikan sebuah tayangan video. Silakan. Extra time. Kick off dari tengah ya. Tutung Wangi. Martinez menyelamatkan bola itu. Oke, cukup. Cuma sekalian nonton nggak secara langsung waktu final ini? Nonton nggak? Nonton ya, kami di GKI Puri Indah di ruang serbaguna, tuh TV-nya kan besar tuh yang LED ya. Majelis hamba Tuhan, anak-anak remaja, sekolah minggu, nonton live. Saya fans Argentina ya, menang pertama 2-0 ya kalau nggak salah ya. Wah udah pasti menang lah begitu ya. Pasti balas satu lagi. Waduh, ini jangan-jangan baru naik nih babak kedua ya. Dibalas satu lagi seri. Waduh deg-degan ya. Deg-degan banget. Sampai malah kalau nggak salah 3-2 duluan ya. Kalah Argentina, habis itu samain.
Ini setelah 3 sama ini diselamatkan 123 menit, 120 udah selesai ya. Udah plus 3 menit. 3 menit ya, tinggal 1 menit terakhir udah habis. Kalau itu masuk, gimana ya? Waktu nonton itu kayaknya tegang, nggak bisa ngomong apa-apa ya. Waktu begitu cepat, Kolo Muani ya tadi ya. Ini katanya setting, ada yang bilang nggak seneng Argentina menang ya. Ini FIFA nih atur nih, begini bisa diatur nggak? Gimana cara ngaturnya ya? Udah menang 2-0, hampir menang, dikejar seri. Hampir kebobolan seperti ini. Nah waktu kita nonton waktu itu, ada yang jantungan kayaknya ya, itu nggak berani nonton. Biasanya nonton mulai terlalu seru, ada yang meninggal juga karena jantungnya nggak kuat. Dia terlalu baper, bawa perasaan nonton ya. Ada banyak orang juga kadang-kadang jantungan meninggal. Nah jemaat, waktu kita nonton tadi sekarang ini, ada yang dak-dik-duk lagi ya seperti dulu? Hah? Aduh, begitu ada lagi gak? Gue udah tahu, nggak ngerubah kok hasilnya ya. Nonton ini nggak rubah, malah yang kita tonton ini nggak merubah apa-apa. Kita juga nggak ada kekhawatiran apapun kan. Malah yang kita dukung ke Argentina gimana? Wah, gue mah hebat kiper ini, nggak akan masuk ini, gue udah tahu, nggak masuk kok, betul nggak? Nah jemaat sekalian, inilah kisah hidup kita di hadapan Tuhan. Inilah namanya kekuatan pengetahuan yang mendahului sejarah. Kalau kita udah tahu sesuatu yang akan terjadi itu pasti yang kita sudah tahu. Gimana perasaan kita? Perasaan kita nonton ini malah apa, kita wah hebat, dulu bisa begitu gak? Sebelum tanding itu pas detik terakhir, gue udah tahu gak, tenang, bisa gitu gak? Gak bisa. Kalau kita udah tahu sesuatu terjadi persis yang kita sudah tahu nih begini, kita gak khawatir apa-apa, betul? Cuma sekarang Tuhan tahu segala sesuatu sebelum terjadi. Dia yang menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi, yang terjadi dan sesuatu di depan itu, dia menetapkan terjadinya seperti apa. Itulah kekuatan daripada orang yang mengetahui sebelumnya. Pribadi yang mengetahui sebelumnya. Kalau kita mengetahui sebelumnya, seperti kita nonton siaran ulangan ini, kita pasti tahu perasaan kita seperti apa menghadapinya. Bagaimana sikap kita menghadapi sesuatu yang kita tahu pasti terjadinya seperti ini. Kita sudah tahu bagaimana menghandlenya, betul? Masalahnya kita nggak punya pengetahuan sebelum sesuatu terjadi. Tapi kadang-kadang ada hal yang kita bisa atur pasti terjadi, betul nggak? Yang simple misalnya ya, gue ambil ini ya gue dapat, kira-kira begitu lah ya. Gue pegang ini rasanya apa, kira-kira. Tapi dalam hal seperti ini, kadang-kadang kita punya sesuatu level pengetahuan yang lebih daripada anak-anak kita, betul kan? Anak kita kadang nggak tahu di depannya ada apa, kita tahu. Kalau kita tahu sesuatu itu ada apa, kita kan lebih tenang kan? Oh dia jatuh situ, itu daerahnya empuk dan sebagainya. Sebagai orang tua kadang-kadang kita membuat satu gambaran untuk anak kita nggak tahu, kita tahu. Tuhan tahu segala sesuatu. Dia menetapkan segala sesuatu. Dia memberikan bahkan apa yang akan terjadi itu bagi kita. Tuhan yang seperti itulah yang memberikan kepada kita pergumulan iman di dalam dunia ini. Nah dalam kitab Efesus yang kita bahas, khususnya kita mau fokus kepada berdoa setiap waktu. Tapi konteks dari perikop ini pasal 6 ayat 10 sampai 20 ini tidak bisa dilepas dari kaitan bahwa betul-betul ini adalah karya Allah yang di surga. Ini adalah satu kisah Allah yang dari surga intervensi kepada dunia hidup manusia yang dikasihi Dia. Dalam segala pergumulan yang dihadapi umat Tuhan, 3 kali katakan berdirilah teguh, stand firm. Arti terjemahnya adalah jangan
bergerak gitu ya, don't move. Jangan berubah, jangan bergerak, jangan digoyahkan gitu ya. Berdiri teguh, itu terjemahnya mirip artinya sama. Jangan kamu digerakkan dari posisi imanmu kepada Tuhan. Jangan kamu digerakkan oleh satu ancaman apapun yang mengancam hidupmu kepada iman yang benar karena Yesus Kristus, kira-kira begitu. Berdiri teguh, jangan goyah, kuat terus. Kenapa? Karena Efesus itu jelas. Nanti kita baca, kita bukan melawan sesuatu yang kelihatan. Tapi di udara, di atas sana. Sesuatu yang spiritual. Tapi dalam Efesus pasal pertama dikatakan terpuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Hidup kita di dunia ini konteksnya adalah berkat kita di sekarang ini. Tuhan sediakan dari surga, Tuhan sediakan di surga nanti. Artinya hidup sekarang ini ada campur tangan surga, ada satu kaitan dengan Allah yang di surga yang bertata di sana. Dalam Yesus Kristus memberikan kita berkatnya, penyertaannya dan sebagainya. Bahkan 1 ayat 4, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum ada dunia ini, Allah sudah merencanakan, menetapkan kita orang-orang yang dikasih, dipilih. Dan waktu kita ada di dunia ini, kita meresponi panggilan Injil itu. Tuhan sudah tahu sebelumnya, Tuhan menetapkan sebelumnya, Tuhan melaksanakan waktu kita hidup ini dan Tuhan genapi kita menjadi orang yang dipilih, berespon, diberi iman dan percaya pada Yesus Kristus dan akan menerima berkat-berkatnya. Kita bisa lihat ya, ini rangkaiannya bukannya, waduh kenapa ya hidup saya seperti ini ya, besok gimana ya, aduh saya nggak tahu nih, aduh bingung hidup saya mau gimana, saya nggak punya pegangan gimana tuh. Kita paling enggak, mestinya nggak seperti itu. Membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga yang tadi kita baca pengkhotbah rasuli ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan tiap-tiap nama. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Sebelum nanti kita melihat bagaimana kuasa-kuasa di udara, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa itu yang bisa juga membuat kita bergeser, kita tidak akan mempunyai kekuatan dan kita kadang-kadang kalah. Kita lupa ayat pasal 1 ayat 20 sampai 22 dan sebelumnya sudah menjelaskan begitu jelas. Dia memilih kita, dia memberi iman, dia memberi keselamatan, dia memberi anugerah. Dia akan membentuk kita seperti anaknya yaitu Yesus Kristus. Dia akan memberikan firman, dia akan menguduskan kita sehingga kita tak bercacat di hadapannya. Yesus yang di sebelah kanan Allah Bapa di surga jauh lebih tinggi dari segala. Jadi Bapak Ibu sekalian, iblis itu bukan tandingnya Tuhan Yesus. Bukan tandingnya Allah Bapa, bukan tandingnya Roh Kudus. Bukan tandingannya. Dia hanya malaikat yang memberontak, yang dibuang oleh Allah, yang dihukum oleh Allah, sementara waktu di dunia ini diizinkan. Di dalam kejahatan, segala motivasi yang jahat, tipu muslihatnya, mengganggu kita, menghalangi pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Kita dijanjikan sudah. Sebelumnya sudah dipilih, nanti sudah dijanjikan di surga ada tempat bagi kita. Dan Yesus mengatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ya. Dan Paulus setelah itu tulis seperti ini, mirip apa yang pernah Yesus katakan. Memberikan tempat bersama-sama dia di surga supaya pada masa akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Apa Yesus janjikan? Paulus mengkonfirmasi dalam firman Tuhan yang jelas.
Jadi Bapak Ibu kita melihat sebelumnya Tuhan memilih kita. Dan pergumulan ini berkat Tuhan dinyatakan. Nanti hidup kita pasti sampai di situ dengan berhasil. Dan kalau kita baca ayat di Efesus ini nanti pasal 3, kita tidak bercacat di hadapannya. Tidak bercacat bukan kehebatan kita. Tidak bercacat karena Roh Kudus menggerakkan hati kita yang mengasihi Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Kita taat, kita mau hidup, memuliakan Dia, menjaga kekudusan, mengejar kekudusan. Dan kita semua tidak sama posisinya. Ada yang sampai titik sini, ada yang sini, ada yang sini. Berbeda-beda kekudusan yang kita capai. Ya, berbeda keselamatan sama pengudusan ya. Keselamatan semua pekerjaan Tuhan sama semua. Semua selamat karena darah Yesus, tidak ada jasa kita apapun. Tidak ada respon apapun yang membuat kita selamat. Oh karena dia lebih baik, oh karena dia lebih berespon. Karena dia teriaknya lebih keras maka diselamatkan. Enggak ada. Keselamatan karya Allah Kristus Yesus di kayu salib, Roh Kudus memberi pertobatan. Bapak menggenapinya. Semua sama, karya Allah Tritunggal kita diselamatkan. Tapi waktu kita pengudusan semua berbeda-beda meresponi pimpinan Tuhan. Kita yang kurang taat. Kita mungkin yang dapat 1 talenta. Kurang taat. Kita ya biasa-biasa so aja. Biasa, tapi yang kita setia. Akan dipercayakan lebih banyak. Tapi waktu kita selesai dari dunia ini, kita akan disempurnakan. Itu adalah Allah yang menyempurnakan kita, nggak ada dosa lagi. Kita dikatakan selesai. Itu juga Tuhan akan mengerjakan bagi kita. Bapak Ibu sekalian lihat ya, ada rekan-rekan, ada orang lain, ada tokoh-tokoh iman. Pelayanan mereka sama semua nggak? Sama semua nggak? Talentanya, perjuangannya, pengorbanannya, kasihnya yang mereka dedikasi kepada Tuhan, semua sama nggak? Semua rata orang Kristen sama nggak? Enggak, kita di sini aja beda-beda kok, betul nggak? Ada yang dipercaya pelayanan nggak mau terus. Ada yang baru tahu gereja bergumul, langsung dia menawarkan diri. Beda-beda. Ada yang beriman berserah pada Tuhan. Ada yang belum ada susah aja sudah merengek-rengek, betul? Ngeluh. Tuhan kenapa begitu? Ada yang lebih susah 10 kali lipat. Tetap setia sama Tuhan, gak pernah ngeluh. Ada, beda-beda. Nah ini dia. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh-roh jadi udara. Kita dalam pergumulan kita. Ini konteks yang Paulus tulis kalau kita baca pasal 5, pasal 6 adalah orang-orang Kristen yang sudah hidup diselamatkan di dalam Yesus Kristus yang dipilih, diselamatkan menjadi umat percaya bergumul. Dan bagaimana mereka menghidupi imannya di Efesus, di tengah-tengah orang tidak percaya, bagaimana mereka mewujudkan hidup sebagai pribadi orang yang percaya. Sebagai pribadi, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang tuan, sebagai seorang hamba, sebagai seorang anak, itu dijelaskan bagaimana seharusnya kita hidup. Bagaimana iman yang sudah menyelamatkan kita saksikan dalam hidup kita dari keluarga. Ya. Dari sebagai seorang pribadi. Bagaimana? Dikatakan kalau istri harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri. Istri seperti jemaat yang sudah dikasihi. Yesus mati bagi jemaat. Suami, kasih istrimu. Kalau bisa mati bagi istrimu seperti Yesus mati bagi jemaat. Itu yang diajarkan. Anak, tunduklah kepada orang tua. Orang tua jangan menyakiti anak-anakmu. Hamba, taatlah pada Tuhanmu.
Tuhan jangan semena-mena pada hamba. Semua adalah bagaimana hidup yang sudah Tuhan ubah. Bagaimana kita menjalankan satu hidup iman di tengah-tengah orang tidak percaya. Bagaimana orang Kristen boleh menyatakan hidup beriman, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Mereka boleh menyaksikan kabar baik perubahan hidup dari dalam. Hidup yang tidak hanya di dunia ini yang sementara. Hidup yang sudah memandang kepada kaitan antara hidup saya dengan Allah yang di surga. Allah kehendaki seperti apa hidup saya. Makanya kaitannya selalu dikatakan kepada di surga, di surga, di surga. Allah yang tidak kelihatan intervensi. Allah yang tidak kelihatan melakukan sesuatu. Allah yang tidak kelihatan mau hidup kita sesuai dengan kehendak Dia. Bukan hanya kita kelihatan hidup hebat, tapi karena kesombongan kita. Bukankah kita banyak mengerjakan segala sesuatu kita tanpa Tuhan. Tuhan nggak lihat kinerja kita kok. Keselamatan bukan karena kinerja kita, oh dia hebat ya, dia baik ya. Dia kaya ya. Dia kuat ya, kalau kerja hebat. Kalau semua itu mengandalkan kebenaran diri sendiri. Tidak ada sesuatu yang Tuhan katakan ini hambaku yang setia. Enggak. Nah saya pikir kenapa ya Tuhan kan kalau orang hebat kerjanya kan nyata, kelihatan. Dia cari uang persembahan ada banyak. Dia mau bangun sesuatu bisa langsung terjadi. Dia bisa kumpulin orang langsung bisa banyak. Kenapa Tuhan sering sekali tidak berkenan kepada gaya kerja hanya bisa. Tapi hatinya tidak berkaitan dengan Tuhan. Karena jatuh lagi kepada apa? Hidup kita sebagai orang yang percaya Yesus Kristus bukan karena hebatnya kita. Kalau orang seperti itu hanya mengatakan saya bisa, Tuhan harus lihat saya bisa. Itu akan terjebak kepada apa? Bahkan dia nggak membutuhkan Tuhan. Keselamatan pun mungkin pikirannya adalah ya karena saya mau percaya dia, saya yang hebat. Saya bisa memenuhi apa yang dia mau, makanya saya bisa. Kalau begitu saya bisa melakukan apapun, orang harus dengar saya. Tuhan lebih senang ada betul-betul orang yang terus mengkaitkan diri kepada Dia. Bersandar kepada Dia. Tahu diri diselamatkan bukan karena hebat dia. Semuanya karena ada pekerjaan Tuhan, karya Roh Kudus. Bukan karena saya bisa taat pada firman Tuhan, saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan, saya bisa berdoa, berpuasa dan sebagainya. Hidup Kristen kita karena anugerah. Anugerah, bukan karena aturan ini kamu ikut selamat. Nah ini Bapak Ibu sekalian harus penting ya, kita melawan sesuatu pemerintah yang gak kelihatan. Ada orang yang melawan iblis hanya takut iblisnya yang setan, betul ya? Hanya takut sesuatu yang menyeramkan. Iblis itu kalau merasuk orang, dia lebih serem. Bapak Ibu, orang yang dirasuk iblis nggak pernah melakukan kejahatan moral loh. Kita nggak catat orang kerasukan iblis, dia nipu orang. Orang kerasukan iblis, dia curi barang. Orang kerasukan iblis, dia korupsi. Enggak. Orang yang sadar tapi dipengaruhi iblis. Orang yang sadar, orang yang tamak, orang yang tidak mempedulikan firman Tuhan. Dia tidak taat pada firman Tuhan, dia ikuti. Dia bilang iya ya, iblis bilang lebih enak ya aku makan buah ini. Setuju, dia lakukan pemberontakan pada Tuhan. Jadi kalau orang dirasuk iblis, dia enggak itu, wah gue mau jatuhin ini orang ah. Enggak loh. Orang yang dirasuk iblis dia enggak sadar, dia enggak melakukan kejahatan moral. Betul enggak? Pernah enggak dirasuk iblis terus dia berpikir bagaimana dia akan mencuri barang itu. Bisa gitu enggak? Heran ya. Kita kalau dirasuk iblis, perbuatan kita enggak jahat seperti moralitas dulu, mencuri, berbohong, nyontek. Enggak, orang kerasukan iblis enggak gitu. Orang kerasukan iblis dia enggak berdaya, dia dikuasai. Dia dikuasai, dikendalikan. Tapi iblis punya cara lain. Kelihatannya dia enggak ada, kelihatannya dia di udara, kelihatannya dia ya abaikan enggak ada, kok malah jadi teman, betul enggak?
Iblis bilang nggak apa-apa, sekali doang, nggak apa-apa. Itu kan enak, nggak apa-apa, kamu kan nyaman, nggak apa-apa dia lebih jahat dari lu, sikat aja, udah nggak usah, jangan kalah sama dia, lu yang benar, ayo argumen lagi, ayo makin keras. Kalau bisa pakai kekerasan, lu lebih kuat kok. Masa takut sama dia kira-kira gitu ya. Udah pikir semua, pikir yang jahat-jahat. Kita nggak pikir firman Tuhan. Kasihlah musuhmu, kasihlah istrimu. Seperti Yesus mengasihi jemaat. Sampai mati bagi jemaat, kasih istrimu. Kita nggak pikir itu, kita ingin apa? Ini ngomel terus. Kita makin keras, betul nggak? Kita mau menang, pokoknya gua menang, lu salah, diam lo gitu kan. Kita gak ingat firman Tuhan, yang kita ingat, gua menang, gua benar, gua yang berotoritas gitu kan ya. Yesus punya otoritas semua gak punya, tapi apa yang dia lakukan? Mencuci kaki. Dia berdoa bagi murid-muridnya, dia mati bagi murid-muridnya yang tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Kalau kita melawan tipu musilat iblis, dia memang bapak segala penipu itu. Dengan cuma cara, wah, gue pakai salib ya, pakai salib nih, setan di mana ya? Gue pakai Alkitab bawa gede-gede, taruh di rumah, di samping tempat bantal gue tidur. Gue takut iblis, gue taruh pakai minyak tertentu, percikin. Ada teman gue bawa dari Israel katanya. Di mana Alkitab mengajarkan begitu? Keberadaan ini kita takut fisiknya, di mana Alkitab ajarin? Enggak pernah ada. Kalau ada yang seperti itu lawan dia. Betul nggak? Tapi kita suruh waspada, nggak kelihatan musuhnya. Musuhnya nggak kelihatan, di mana dia nggak tahu. Di atas sana, di sekitar. Kalau ada yang merasuk, usir demi Yesus Kristus. Tapi yang nggak kelihatan ini, diusir juga nggak kelihatan, betul nggak? Yang nggak ngerasuk, kita mau usir apa? Makanya saya melihat Alkitab ya, kalau kita usir setan, nggak usah usir dari tempat ini. Orang yang sedang dengar firman Tuhan pun Yesus mengatakan kalau hatinya tidak sungguh-sungguh, benihnya diambil. Artinya ada firman Tuhan, firman pun bisa diambil oleh burung yang makan benih. Itu artinya apa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh menyiapkan hati kita, Tuhan memang izinkan iblis untuk mengambil firman itu dari kita. Memang kita nggak mau. Memang kita nggak mau bersandar firman Tuhan. Memang kita nggak mau melakukan. Memang kita nggak mau. Kita menolak firman itu. Itulah perumpamaan dengan benih yang ditabur itu, yang di jalan dimakan oleh burung itu. Dan itu perumpamaan juga yang orang menabur, musuh menabur benih. Malaikat Tuhan mengatakan, cabut ya Tuhan. Ya Tuhan bilang, gak usah, biarin tumbuh sama-sama. Nanti baru ketahuan mana ilalang, mana gandum. Biarin aja. Si jahat tuh menabur benih jahat, biarin. Yang benih ya tetap gandum ya gandum. Yang nanti yang jadi ilalang ya ilalang. Tunggu waktunya. Tuhan biarin, tapi Tuhan menyertai. Nah Bapak-Ibu sekalian, kita gak kelihatan tuh musuh kita. Tapi ada. Gak kelihatan. Kok nggak bisa jalan ya? Tolong dong, klik. Baru jalan. Nah, kalau kita membaca ayat ke-18 dikatakan. Ya. Mulai ayat ke-14, ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah itu kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambil semua senjata apa? Perlengkapan senjata Allah. Jadi Allah yang berikan kepada kita. Jadi kalau kita membaca ini ada 6 senjata yang Tuhan berikan itu, ada yang 3
dipakai oleh kita untuk siap sedia. 3 itu harus pakai being kita. Kita pakai itu. Ya. 3 itu yang dipakai, baju, sepatu, ikat pinggang gitu ya. Itu yang dipakai. Itu yang siap sedia. Kayak kalau kita lihat misalnya seorang pemanjat tebing, dia ya siap sedia sepatu panjat tebing. Dia ada namanya harness gitu ya, mengikat untuk dia mengangkat ininya ada tali. Kalau dia mau naik dia baru pakai tali itu. Kalau dia mau naik licin dia ambil magnesium kayak tepung magnesium supaya dia nggak licin. Jadi ada yang dia pakai di badan dia yang harus standby. Ada yang kalau dia mau naik dia baru copotin lagi yang dari badan dia cantelin lebih tinggi untuk keamanan dia kalau jatuh dari tinggi nggak jatuh sampai ke bawah. Kalau dia licin dia ambil magnesium dia pegang tebing-tebing itu. Nah sama senjata perlengkapan senjata Allah ini ada 3 yang pertama yang dipakaikan. Ada 3 selanjutnya yang kita harus apa? Ambil dan gunakan, use it. Jadi ada yang memang dikenakan, itu adalah di dalam diri kita. Kita siap-siap. Tapi kalau kita perang, pakai senjata itu, kira-kira ya. Perisai itu kamu pakai, kalau kamu ada perisai, udah diberikan, kamu nggak pakai gimana? Perisai tapi taruh di samping, dipanah oleh musuh. Nih, gua ada baju, cukup nggak? Nggak cukup kan? Habis. Nah perisai ini harus kamu pakai dengan handal, betul nggak? Orang kalau lihat film-film perang ya, yang tentara pakai itu handal dia pakai ya, untuk menghalau panah, menghalau pedang, menghalau tombak, dia pakai apa? Perisai. Jadi dia harus pakai dengan handal. Pakai, dikasih dipakai. Ada yang dipakai, ada yang memang sudah ada. Ada yang pakai ini, digunakan. Pedang roh. Roh Kudus memakai firman Allah. Kebenaran. Firman Allah, bukan sekali lagi bukan firman Allah yang Alkitab 1 buku. Kita punya 1 buku ya. Betul gak? Ini Alkitab kan? The Word of God. Ada Alkitab di dalamnya tulisan-tulisannya, betul gak? Kita baca, oh baca apa? Gak apa Alkitab. The Word of God yang dimaksud betul-betul apa? Firman Tuhan yang kita sudah dengar. Yang kita renungkan. Yang kita lakukan. Jadi bukan pakai Alkitab, pakai firman Tuhan. Kita bilang, aku udah pakai kok. Wow, bawa kemana-mana gitu ya. Aku udah pakai. Nih gua ada bacaannya nih gua apal. Tulisan-tulisannya itu Alkitab juga istilahnya. Tapi di sini maksud adalah betul-betul firman Allah. Yang berkuasa itu. Firman Allah yang sudah dinyatakan. Kita gumulin, kita yakini kepada kita pakai dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, keselamatan itu dari Tuhan. Iman itu dari Tuhan. Banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pertumbuhan, ketaatan yang Tuhan kerjakan. Tapi bagaimana kita pakai semua itu. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pakai nggak dalam hidup kita. Senjata Allah diberikan kepada kita yang melekat ada juga yang harus kita pakai. Untuk melawan tuh serangan-serangan si jahat itu pada hari-hari yang jahat, di mana hari iblis menyerang, bukan hari santai-santai. Waktu perang bukannya teori lagi ya, oh teori aku udah ada teori perang. Waktu dalam peperangan kita hanya perlu teori nggak? Kalau kita menghadapi kesulitan hidup, pernyataan-pernyataan teologi kita kadang-kadang nggak perlu. Yang kita perlu ada betul-betul apa? Iman, bersandar kepada kebenaran. Aku mau berjalan. Aku mau menghadapi kesulitan ini. Aku mau percaya Tuhan. Aku mau percaya taat berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini peperangan rohani. Saya tahu ini nggak gampang. Saya mau pakai apa yang Tuhan saya berikan pada saya untuk tetap tidak goyah. Saya tahu ada ancaman, saya diserang. Iblis ingin menghancurkan hidup sebagai orang Kristen. Berantakan, walaupun gak akan gagal ya. Tapi hidup kita mau berantakan gak? Lama gitu. Di hadapan Tuhan berantakan hidup kita semua. Rohani hancur-hancuran. Tidak lagi baca Alkitab. Tidak lagi berdoa sungguh-sungguh. Tidak lagi mau bersaksi. Tidak lagi mau hidup suci. Apa mau terus-menerus bertahun-tahun sampai sebelum mati baru kita bertobat? Iya ya, gue nyesel. Kenapa dulu begitu? Kita mau? Kan gak mau kan? Betapa indahnya.
Kalau kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, bergumul, ada kelemahan, kita menang. Ada kelemahan, kita menang. Ada kelemahan, Tuhan memberi kekuatan. Ada ancaman, Tuhan menyelamatkan kita. Ada ancaman, kita taat, kita jatuh tapi tidak tergeletak. Itu semua firman Tuhan yang sudah kita baca, tapi apakah kita mau taat, kita pakai. Ada serangan si iblis, kita pakai pedang roh. Ada iblis yang menyerang, kita pakai perisai untuk menahan. Saya nggak mau diserang. Saya tahu ini adalah serangan iblis. Saya bertahan dengan satu siaga, jaga-jaga. Jangan sampai ada kebobolan. Jangan ada panah yang api itu lewat tembus ke saya. Hari yang jahat itu iblis siapkan. Waktu kita diserang itu hari jahat itu betul-betul hari di mana kita mengalami. Yang kalau kita katakan waduh cobanya berat banget. Bapak Ibu mungkin pernah alami, mungkin enggak. Biasanya kalau saya lihat statistik ya dari jemaat ya. Misalnya dari 1000 jemaat. Yang paling berat itu enggak sampai 20 orang. Tapi beratnya luar biasa. Ya ini misalnya kita 250 ya. Yang paling berat enggak lebih dari 20 juga. Yang paling berat. Tapi yang ngeluh kadang-kadang apa? Yang 220, 230 itu ngeluh ya lebih berat daripada yang 20. Lucu ya. Ini karena apa? Kita merasa hidup enggak tahu. Nggak bergumul, nggak melihat orang-orang yang bergumul susah dan setia. Kita maunya kita, lihat kita, aku susah, aku susah. Ini yang saya lihat. Ada jemaat tuh memang udah nggak bisa apa-apa. Semua mentok. Hidupnya begitu susah. Sakit secara tubuh. Finansial, pekerjaan. Baru kami selalu ketemu seorang pemuda. Dari kecil nggak pernah ketemu papanya, sudah ikut istri yang lain. Mamanya cuma kasih tahu ini papa lo di Facebook. Nggak pernah ketemu. Saya tanya pengen ketemu nggak? Ya nggak juga sih, papa juga nggak pernah pengen ketemu. Karena kerusuhan Ambon, pindah ke Jakarta. Lulus cuma SMK. Dia katekisasian di katekisasi dan pelayanan di Puri Indah. Setelah itu dia suruh jaga cuma neneknya yang sakit. Hidup sama tantenya yang biayain. Neneknya sakit, cuci darah seminggu 2 kali, kadang 3 kali. Mamanya juga begitu saja di rumah. Dia di rumah saja, orang udah gak pengen keluar. Jadi kamu gak kerja, gak siapin, enggak. Masih muda, paling 24 tahun atau 22 tahun begitu. Jadi dia ke depan gak tahu. Teman juga gak ada, udah malas keluar. Kesian ya. Muda potensi, ya orang Ambon yang ganteng lah ya, masih muda, badannya tinggi, kurus. Tapi kelihatannya dia ya terima apa adanya. Dia harus jaga neneknya, jaga rumah doang. Nggak pikir harus kerja, karena apa? Memang disuruh jaga neneknya. Waktu sebelum kakeknya meninggal dia pesan sama anaknya, ya dia tantenya dia kan, ini ikut lu ya, lu harus jaga. Ya tantenya jagain. Tapi tantenya suruh jaga juga mamanya kan. Ini cukup susah juga kan. Sedih kan. Mau ketemu papa juga gak pengen. Karena apa? Memang gak ada usaha. Dia juga merasa loh papa gue juga cuek aja buat apa. Tapi dia melayani sebagai asyir. Dia menawarkan diri. Setelah dia katekisasi selesai jadi asyir ditawar mau gak? Mau. Nah setelah pandemi juga mau jadi asyir lagi. Kan itu nggak jelas nanti pekerjaannya apa. Dulu saya SMK doang tata boga. SMK tata boga itu kayak atur-atur makanan ya dan sebagainya. Ini masih kita bilang ya enteng lah. Mungkin ini di luar yang 20 itu. Tapi ini aja cukup berat ya. Tapi yang lain-lain mestinya biasa-biasa aja pergumulannya. Susah nggak hidup? Susah. Seluruh jemaat ada susahnya, ada orang yang paling merasa nyaman pun ada susahnya, ada. Kalau nggak memakai perlengkapan senjata Allah, hidup kita hanya lihat kepada aduh berat. Diserang sedikit udah hancur, kadang-kadang nggak diserang pun jatuh sendiri. Karena sakit. Kalau tentara sakit, pura-pura mau perang ya. Sakit namanya sakit aja nggak bisa perang, mati sendiri. Kalau kita rohani sakit, nggak usah diserang sama iblis, bukan diserang iblis, kita mati sendiri. Aduh nggak kuat, nggak mau lagi kebaktian lah, nggak mau lagi lah, nggak mau matinya, mati suri. Kapan bangkitnya nggak tahu.
Mau nggak nanti sebelum mati detik-detik terakhir seperti orang di samping Yesus? Samping Yesus. Iya, aku sadar, Tuhan ampuni saya. Bagus juga kan, tetap Tuhan akan selamatkan kita. Udah selamat, udah diberi sekali untuk selamanya. Seberapapun kita lemah, Tuhan akan menjamin keselamatan kita karena ada Roh Kudus. Tapi mau nggak kita hidup begitu? Seumur hidup susah, seumur hidup nggak pernah melayani Tuhan lagi. Seumur hidup nggak pernah lagi bisa berjuang, berperang. Sampai terakhir kita cuma, Tuhan inilah saya, terimalah roh saya, Tuhan ampuni saya. Gitu doang kan? Sedih ya kalau kita tahu ke depan tahun ini, udah tahu dan ini pasti tahu loh. Nah ini yang tadi saya ilustrasi, kita tahu kalau hidup kita tidak setia, tidak benar, kita akan jadi begitu. Kalau kita tahu, hari kita udah lain dong ya. Saya tahu Tuhan kasih kekuatan, saya tahu kalau hidup saya begitu akan saya gagal. Kalau saya tahu saya lemah, saya akan diserang. Saya nggak mau seperti itu. Saya tahu Tuhan akan campur tangan pada hidup saya. Nah kalau kita menjaga doa, semua itu ditutup dengan doa. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan nggak mau kita semua kita kendalikan hebat pakai perisai, pakai topong keselamatan. Mana lo tuh? Gua sundul panah juga nggak apa-apa kena topong keselamatan ya. Gua pakai pedang. Tapi sendiri doang. Hebat sendiri. Semua itu hanya, gua ternyata hebat, iblis gua bisa kalahkan ya. Gua bisa kok, ini adalah udah kebiasaan dari kecil gua memang baik ya orangnya. Dari kecil gue memang gampang mencoba seperti ini, gue udah biasa, memang hidup gue begitu. Gue udah levelnya sama dia mah kalah sama gue, kira-kira gitu ya. Tuhan itu gak pernah orang bergantung sama Tuhan, itu gak pernah dia berdoa sungguh-sungguh. Dia gak pernah bergantung kepada Tuhan, dia gak pernah nanti apa? Bergaul dengan Tuhan sesuai dengan porsi yang tepat. Kenapa doa dikatakan setiap waktu itu bukan 24 jam ya diem terus, enggak. Setiap waktu berjaga-jaga. Ada waktu-waktu tertentu yang betul-betul kita harus fokus, berjaga-jaga. Tidak pernah melepaskan diri dari intervensi dari Tuhan yang bisa menolong kita, menjaga kita, menguatkan kita. Paulus seorang rasul pun katakan juga berdoa untuk aku. Berdoa untuk semua orang kudus. Berdoa itu adalah betul-betul bergantung kepada Tuhan. Senjata dipakai dengan handal pun kita nggak bisa mengatakan sudah cukup. Itu tanpa Tuhan nanti. Karena Tuhan udah kasih kan, yang pakai, yang lu ambil Tuhan udah kasih. Terus ya udah Tuhan, gue pakai ini aja seumur hidup saya. Nggak perlu doa lagi, nggak perlu kita baca Tuhan, firman Tuhan, Tuhan berikan saya ketaatan. Nggak lagi, kita hanya pakai sendiri, kendalikan sendiri, bangga sendiri, menang sendiri. Lama-lama sombong, kita sendiri jadi Tuhan. Kita bilang, lu ikut gue. Kayak gue begini yang benar. Lu salah semua. Bukan patokan firman Tuhan pada gue. Kita nggak lagi mau baca firman Tuhan ngomong apa ya. Tapi gue udah begini, lu ikut gue aja deh. Cara gue paling benar. Orang bilang ini firman Tuhan gak begini. Enggak, percaya sama gue, kira-kira begitu ya. Terlalu tinggi percaya diri, kita gak mau lagi Tuhan. Kita gak mau lagi firman Tuhan. Kita gak mau lagi dengar orang yang mungkin Tuhan pakai melalui orang lain kasih pendapat pada kita. Kita maunya gue tahu, gue bisa, gue pengalaman. Gue sudah ngalamin ini semua, gue pernah menang kok. Semua gua nggak lagi berdoa sungguh-sungguh. Jadi hidup kita kalau tanpa doa, kita sebenarnya tanpa Tuhan. Bukan tanpa Tuhan gak ada Tuhan ya. Hidup kita sebenarnya nggak mau ngandalin Tuhan. Sekali lagi Tuhan udah selamatkan kita kalau kita percaya seperti pasal 1 ayat 4. Kita dipilih diselamatkan kalau kita percaya. Roh Kudus ada dalam hati kita sekali untuk selamanya. Selamanya dalam arti sampai dunia ini kita tinggalkan. Nanti di surga Roh Kudus mengatakan betul, aku yang tinggal dalam hatinya. Tapi inilah pergumulan hidup kita. Bapak Ibu kita doa enggak? Ya, doa di dalam roh katanya. Karena kita melawan penguasa-penguasa roh di dunia roh. Harus betul-betul berhubungan dengan Allah yang Allah adalah roh itu yang berkuasa. Baru kita bisa mengalahkan serangan roh jahat itu. Kalau enggak, siapa kita bisa melawan iblis yang berapa hebat dari kita kan? Keturunan kita yang pertama aja Tuhan ciptakan waktu tanpa dosa saja jatuh dalam dosa kok. Apalagi kita yang sudah berdosa, kita yang sudah lemah, kita yang sudah egois dan sebagainya di dunia yang penuh dosa.
Kita merasa aku kuat. Doa dikatakan doa untuk semua orang, doa untuk Rasul Paulus. Berjaga-jaga juga, doa untuk dirimu sendiri. Bapak-Ibu sekalian, berdoa ini yang membuktikan kita bergantung pada Tuhan. Kita mau Tuhan intervensi. Kita sering ya mau lewat permisi gitu ya. Mau masuk ruang permisi, kita kasih tahu ada gua di sini, gua datang, gua mau lewat gitu ya. Kita ada bilang nggak, Tuhan permisi, Tuhan ini aku mau begini, Tuhan aku mau begini, Tuhan aku mau begini. Kita Tuhan, Kau di surga yang mulia. Campur tangan Tuhan, turun tangan Tuhan, intervensi Tuhan, bergantung pada Tuhan. Ya nggak mengubah Tuhan, tapi mengubah hati kita. Dan Tuhan akan memakai semua itu, menggenapkan apa yang Dia mau. Dengan cara Dia membuat kita betul apa yang kita doakan. Tuhan jawab. Tuhan jawab. Kadang-kadang gak sesuai apa yang kita doakan. Tuhan jawab. Kita baru tahu, iya, saya doa begini, bukan kehendak saya, kehendak Tuhan yang jadi. Tapi saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Saya tahu ini Tuhan yang nyatakan, bukan yang saya doakan itu ya kebenaran. Apa yang Tuhan nyatakan, saya harus taat, saya harus belajar, saya harus mengikuti apa yang Tuhan nyatakan. Siapapun yang ngomong, kita gak bisa klaim itu kehendak Tuhan. Sampai kita betul-betul dikonfirmasi. Sampai nanti di surga, ini kehendak Tuhan enggak, kita baru sadar. Sekarang ini, siapapun yang ngomong, kita gak bisa klaim. Kalau orang banyak kehendak Tuhan, belum tentu kan? Orang banyak bisa pilih pemimpin yang salah kan? Oh si ini pendeta ini ngomong benar, belum tentu. Pendeta si itu, si ini juga pernah salah. Tapi mari kita sama-sama lihat. Kadang-kadang Tuhan memakai orang-orang, teman kita paling sederhana. Naaman Tuhan pakai seorang hamba orang Israel mengatakan, coba ke sungai. Di tempat Israel situ ada seorang nabi. Seorang hamba, seorang tawanan. Tuhannya sudah kalah. Tuhan pakai Naaman, seorang panglima itu sembuh karena seorang yang sederhana. Itu kehendak Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, permisi pada Tuhan ya. Tuhan, permisi, saya mau. Saya mau taat, saya mau dengar. Setiap waktu kita bergumul sungguh-sungguh berdoa. Pakai semua alat itu berdoa. Jadi hidup rohani itu kita berdoa sungguh-sungguh bagaimana kita hidup. Tidak hidup rohani namanya apa? Hidup rohani itu pasal 5, pasal 6. Saya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, bagaimana saya pakai itu? Supaya saya nggak diserang. Orang cari kesalahan. Paulus mengatakan, supaya semua ini setelah kamu berdoa dan hidupnya kamu bisa menjaga ini, saya doakan saya juga. Injil diberitakan saya bisa semestinya ngomong yang benar. Doamu pun akan Tuhan nyatakan melalui menguatkan saya. Tuhan pakai untuk intervensi memberikan saya hikmat waktu berkhotbah. Orang yang berdoa Tuhan pasti juga kasih hikmat bagaimana dia berbicara. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dijaga oleh Tuhan. Walaupun ada serangan si jahat pada hari yang paling berat. Tuhan menopang. Jadi mulai sekarang ingat senjata Allah yang Tuhan sudah berikan. Tetap dipakai. Tapi pergunakan juga firman Tuhan. Pergunakan perisai untuk menjaga diri. Pergunakan sesuatu bentuk satu serangan namanya ketopong keselamatan menjaga kepala kita juga. Pakai itu dengan baik-baik. Supaya kita tidak diserang oleh si jahat itu akan menyesatkan kita. Jadi peperangan jangan pikir ya, aku disuruh rasuki, aku didatengin, enggak begitu. Kalau kita lihat semua peperangan rohani adalah bagaimana hidup rohani kita sehari-hari. Bagaimana hidup kita? Bergantung Tuhan enggak? Bagaimana melayani Dia? Bagaimana kesabaran kita? Bagaimana kasih kita? Bagaimana kesaksian kita? Bagaimana Injil diberitakan melalui kita? Itu peperangan rohani. Paulus mengkaitkan kepada doa terus kepada pekabaran Injil. Supaya dia tetap berani, apa yang dia bicarakan betul sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bila Tuhan memberikan kita satu peperangan rohani yang benar dan tepat dan Tuhan pasti melindungi kita,
karena kita bergantung pada Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah setiap kami. Ampuni kami yang terbatas. Kami bersyukur dalam kekuatan dari Tuhan saja kami boleh bertahan dan menyerang kuasa si jahat itu. Kami bisa ofensif menyerang dan kami menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.